Halo semuanya, balik lagi di channel Nalaris. Tempat di mana rasa penasaran kita bareng-bareng berubah jadi paham. Oke, hari ini kita bakal ngebongkar salah satu perdebatan paling klasik, paling fundamental lah di dunia keuangan. Coba deh, jawab jujur ya. Kalau kalian dengar kata saham atau pasar modal, apa sih yang pertama kali kebayang? Biasanya ada dua gambaran yang kontras banget. Di satu sisi mungkin kebayang grafik yang terbang roket, untung puluhan persen dalam sekejap, sama adrenalin yang memuncak pas kita nekan tombol buy dan sell. Nah, ini dunianya trading. Dunia yang kayaknya ngejanjiin kaya mendadak. Terus di sisi lain, ada gambaran yang lebih adem ayem, nabung rutin, beli saham perusahaan raksasa, terus ya udah didiamin aja bertahun-tahun sambil ngeliatin nilainya tumbuh pelan-pelan tapi pasti. Nah, ini dunianya investasi. Dua kubu inilah yang bakal jadi inti obrolan kita kali ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya, pertanyaan yang sering banget bikin orang bingung pas mau mulai. Antara investasi sama trading, mana sih yang sebenarnya lebih nguntungin, mana yang risikonya lebih kecil, dan yang paling penting, mana yang paling pas buat kamu. Soalnya, jawabannya tuh nggak sesimpel itu loh. Ini bukan cuma milih mau beli apa, tapi ini soal milih filosofi, milih gaya hidup, bahkan milih cara kita ngelihat waktu dan resiko. Nah, di pembahasan kita yang mendalam kali ini, kita bakal bedah habis-habisan semuanya. Mulai dari definisinya, cara kerjanya gimana, psikologi di baliknya, resikonya, peluangnya, sampai nanti kita bakal kenalan sama sebuah cerita nyata yang ngegambarin banget suka dukanya di kedua jalan ini. Jadi siap-siap ya, kita mulai kupas tuntas dilema abadi ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Biar gampang banget dicerna, kita bakal pakai analogi yang menurut saya kuat banget. Menanam pohon, lawan berburu ikan. Kedengarannya emang simpel, tapi percaya deh, analogi ini bakal ngebantu banget kita buat ngerti filosofi di balik investasi dan trading. Ini bukan cuma soal duit, tapi soal mindset, soal kesabaran, dan soal strategi. Ini tentang gimana kita ngelihat proses nyari duit itu sendiri. Apakah kekayaan itu sesuatu yang dibangun pelan-pelan, atau sesuatu yang ditangkap dengan cepat? Yuk, kita lihat satu-satu. Pertama, investasi. Apa sih investasi itu? Gampangnya gini, investasi itu kita menanamkan modal, biasanya buat waktu yang lama banget, dengan harapan nilai modal kita itu bakal tumbuh seiring waktu. Inti dari investasi itu satu kata, percaya. Percaya sama pertumbuhan ekonomi, percaya sama inovasi, percaya sama kemampuan sebuah perusahaan buat ngasilin keuntungan dari tahun ke tahun. Nah, yang jadi fokus utama seorang investor itu bukan harga saham yang naik turun tiap hari. Bukan itu. Fokus mereka itu kekuatan fundamental perusahaannya. Maksudnya fundamental apa? Artinya, investor itu kayak detektif bisnis. Mereka ngecek kesehatan perusahaan, labanya naik nggak, utangnya banyak nggak, siapa orang-orang di belakangnya, produknya laku keras nggak di pasaran. Apa yang bikin perusahaan ini lebih jago dari saingannya? Mereka risetnya mendalam banget, seolah-olah mau beli perusahaannya, bukan cuma selembar dua lembar sahamnya. Nah, ini dia analoginya yang pas banget. Investasi itu sama dengan menanam pohon. Coba bayangin deh, kamu nggak mungkin kan asal nanam bibit, pasti riset dulu. Bibit mana yang paling bagus? Nah, ini proses milih saham perusahaan yang kuat. Kamu tanam di tanah yang subur, artinya kamu investasi di ekonomi yang lagi bagus. Terus apakah besok langsung berbuah? Ya nggak mungkin dong. Kamu harus siramin pakai kesabaran, kamu kasih pupuk pakai dana tambahan rutin, dan yang paling penting, kamu harus kasih waktu buat dia tumbuh. Bisa jadi butuh bertahun-tahun sampai pohon itu gede, kuat, dan akhirnya ngasilin buah yang bisa kamu nikmatin terus-terusan. Buahnya ini bisa berupa kenaikan harga saham yang gila-gilaan, atau dividen, alias bagi hasil keuntungan yang cair tiap tahun. Prosesnya emang lambat, kadang ngebosenin, tapi hasilnya cenderung stabil dan bisa ditebak. Itulah inti investasi, bertaruh pada pertumbuhan dan waktu. Oke, sekarang kita nyebrang ke dunia satunya, trading. Trading ini kebalikannya banget. Ini aktivitas jual beli aset dalam waktu yang super singkat. Bisa hitungan menit, jam, hari, atau paling lama beberapa minggu. Tujuannya cuma satu, manfaatin gejolak harga buat dapat untung secepat kilat. Kalau investasi itu permainan soal nilai perusahaan, trading itu permainan soal harga saham. Kalau investor fokusnya ke apa yang dibeli, trader itu fokusnya ke kapan harus beli dan kapan harus jual. Senjata andalan mereka itu analisis teknikal. Baca grafik, cari pola-pola, pakai indikator statistik buat nebak harga mau kemana. Jujur aja, mereka seringkali nggak terlalu peduli perusahaannya bagus apa enggak. Yang penting harganya goyang dan mereka bisa numpang di ombaknya. Analogi yang paling pas buat trading itu ya berburu ikan di sungai yang arusnya lagi deras banget. Coba bayangin, kamu berdiri di pinggir sungai, siap siaga dengan jala atau pancing paling canggih. Kamu harus gesit banget, harus bisa baca arah arus, itu tren pasarnya. Kamu harus lihat di mana ikan-ikan ngumpul, itu momentumnya. Dan kamu harus lempar jala di waktu yang super tepat.
Kalau timingnya pas, wih, kamu bisa dapat banyak ikan dalam waktu singkat. Tapi kalau salah nebak, salah baca arus, atau ragu sedetik aja, jalamu bisa kosong melompong atau malah hanyut ke bawah arus. Kamu harus siap pulang dengan tangan hampa. Ini aktivitas yang butuh kecepatan, skill tingkat dewa, fokus total, dan yang paling penting, pinter-pinter ngelola emosi dan resiko. Itulah dunia trading, sebuah arena di mana keuntunganmu seringkali datang dari kerugian orang lain. Udah mulai kebayangkan bedanya? Nanam pohon lawan berburu ikan. Membangun nilai lawan menangkap harga. Nah, biar makin nempel di kepala, gimana kalau konsep yang abstrak ini kita jadiin sebuah cerita? Kita kenalan yuk sama dua orang sahabat, kita kasih nama aja Dito dan Raka. Keduanya ini mulai dengan modal yang sama persis, di pasar yang sama, di waktu yang sama. Tapi jalan yang mereka pilih beda 180 derajat. Cerita mereka ini bakal jadi cerminan sempurna dari dua dunia yang barusan kita bahas, lengkap sama roller coaster emosi dan finansial yang mereka alamin. Oke, kita lihat Dito dulu, si investor. Dito ini orangnya sabar, terencana. Dia ngabisin waktu berbulan-bulan buat riset, baca laporan keuangan, dan akhirnya mutusin beli saham bank besar yang fundamentalnya kuat. Setelah beli, dia ngapain? Hampir nggak ngapa-ngapain. Dia cuma atur auto debit tiap bulan buat nambahin sahamnya, terus dia fokus sama kerjaannya, keluarganya, hobinya. Pas pasar anjlok 20% gara-gara krisis, dia nggak panik. Malah dia mikir, wah diskon nih buat beli lebih banyak. Pas pasar lagi terbang tinggi, dia juga biasa aja. Hasilnya, 10 tahun kemudian, duitnya tumbuh jadi 5 kali lipat. Itu belum termasuk dividen yang dia kumpulin loh. Hidupnya tenang. Nah, di sisi lain ada Raka, si trader. Raka ini suka banget adrenalin dan tantangan. Tiap pagi, jam 8, dia udah nangkring di depan monitor, mantengin grafik, baca berita. Dia aktif banget jual beli harian. Pasti, ada masa-masa indahnya. Dia pernah loh untung 20% cuma dalam seminggu, rasanya, wah kayak jadi raja dunia. Tapi, ada juga hari-hari suramnya. Dia pernah rugi setengah modalnya cuma dalam sehari gara-gara salah tebak. Dia ngerasain euforia paling tinggi dan cemas paling dalam di hari yang sama. Tidurnya sering gak nyenyak, stresnya ampun-ampunan. Cerita Dito dan Raka tadi bener-bener ngasih kita gambaran yang jelas banget kan? Nggak ada jalan yang 100% sempurna. Setiap pilihan, mau itu investasi atau trading, pasti ada plus minusnya. Ini tuh kayak milih kendaraan. Mau mobil keluarga yang aman dan nyaman, atau motor sport yang kenceng dan bikin deg-degan. Dua-duanya bisa nganterin kamu ke tujuan, tapi pengalamannya, risikonya, biayanya beda banget. Nah sekarang, ayo kita bedah secara sistematis apa aja sih plus minus dari masing-masing jalan ini. Kita mulai dari enaknya jadi investor kayak Dito. Pertama, udah pasti tingkat stresnya jauh lebih rendah. Kamu nggak perlu melototin harga tiap jam. Hidup bisa lebih santai. Kedua, ini cocok banget buat tujuan keuangan jangka panjang yang gede, kayak dana pensiun, biaya sekolah anak, atau beli rumah. Waktu itu benar-benar sahabat terbaik investor. Ketiga, ada potensi dapat duit pasif dari dividen. Ini tuh kayak pohonmu ngasih buah tiap tahun tanpa perlu kamu tebang. Duit kerja buat kamu pas kamu lagi tidur. Enak kan? Keempat, karena jarang transaksi, biaya-biaya juga jadi jauh lebih kecil. Dan yang paling penting, kamu itu numpang di kekuatan ekonomi dan pertumbuhan bisnis. Kamu nggak ngelawan pasar, kamu ikut tumbuh bareng pasar. Kekuatan compounding atau bunga berbunga itu bakal bekerja secara ajaib dalam jangka panjang, ngubah modal kecil jadi kekayaan yang signifikan. Tapi, jangan kira investasi itu nggak ada resikonya. Apa aja kekurangannya? Yang paling jelas, butuh waktu yang lama banget. Hasilnya nggak instan. Ini bukan jalan pintas buat kaya. Kamu harus siap nunggu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Kedua, resiko pasar. Meskipun jangka panjang trennya naik, harga saham tetap bisa anjlok parah dalam waktu singkat gara-gara krisis atau berita jelek. Kalau kamu nggak sabaran dan malah jual pas lagi panik, ya kamu rugi. Ketiga, risiko salah pilih perusahaan. Kalau kamu salah pilih dan investasi di perusahaan yang ternyata kinerjanya makin jelek atau bangkrut, ya duitmu bisa nyangkut atau bahkan hilang. Makanya diversifikasi atau nyebar investasi itu penting banget. Terakhir, ada risiko inflasi. Kalau pertumbuhan investasimu lebih kecil dari inflasi, ya sebenarnya duitmu nggak nambah nilainya. Sekarang kita pindah ke dunianya Raka, si trader. Apa sih yang bikin trading ini kelihatan seksi banget? Tentu aja, potensi untung yang cepat dan gede. Trader yang jago itu bisa dapat puluhan persen dalam waktu super singkat, sesuatu yang mustahil buat investor. Kedua, fleksibel. Trader itu bisa untung pas pasar lagi naik ataupun pas pasar lagi turun, misalnya pakai teknik short selling. Mereka bisa beradaptasi di kondisi pasar apapun. Ketiga, modalnya bisa diputar lebih sering. Untung hari ini bisa langsung jadi modal buat besok. Jadi kayak efek bola salju yang cepat banget kalau lagi bener. Terakhir,
Trading itu tantangan intelektual. Buat sebagian orang, pecahin teka-teki pasar dan nguji strategi itu seru dan memuaskan banget. Tapi, di balik potensi untung gede, ada resiko yang gedenya juga sama. Ini sisi gelapnya trading. Pertama, potensi rugi yang cepat dan dalam. Secepat kamu bisa untung 20%, secepat itu juga kamu bisa rugi 50% atau bahkan ludes semua modalmu. Kedua, trading itu butuh waktu dan perhatian penuh. Ini bukan aktivitas pasif, ini kerjaan full-time yang butuh mental baja. Ketiga, ini rentan banget sama stres dan emosi. Keputusan seringkali harus dibuat dalam hitungan detik di bawah tekanan, yang bisa bikin kita ngelakuin kesalahan fatal kayak FOMO, takut ketinggalan kereta, atau revenge trading, balas dendam ke pasar setelah rugi. Keempat, biaya transaksinya jauh lebih gede karena sering jual beli. Dan fakta paling nyelekit, banyak riset nunjukin kalau lebih dari 80-90% trader pemula itu kehilangan uangnya. Ini arena yang super kompetitif. Oke, biar makin jelas bedanya, kita rangkum semuanya di tabel ini ya. Di kolom investasi kita lihat plusnya. Lebih tenang pas buat jangka panjang, dapat dividen, dan manfaatin compounding. Ini pendekatan kaya pelan-pelan. Resikonya butuh waktu lama, resiko salah pilih perusahaan, dan gak gampang dicairin. Nah, di sisi lain, kolom trading. Plusnya, potensi cuan cepat dan gede, fleksibel banget, bisa untung di segala kondisi. Ini pendekatan kaya cepat. Tapi, lihat deh daftar resikonya. Potensi rugi cepat, stres tingkat tinggi, butuh perhatian penuh, dan tingkat kegagalannya juga tinggi. Nah, ngelihat tabel ini sebelahan, profilnya jadi jelas banget kan? Investasi itu low risk, low speed, high patience. Trading itu high risk, high speed, high skill. Dua dunia yang benar-benar beda. Ngomongin plus minus emang penting, tapi kadang angka itu ngomongnya lebih kencang. Sekarang kita coba bikin simulasi super simple buat ngeliat gimana bedanya kedua jalan ini secara matematis. Anggap aja Dito sama Raka. Dua-duanya mulai dengan modal yang sama, 10 juta rupiah. Kita lihat yuk potensi pertumbuhan duit mereka di dua skenario yang beda ini. Kita mulai dari Dito, si investor. Dia taruh 10 juta rupiahnya di instrumen yang ngasih imbal hasil rata-rata 12% setahun. Angka yang cukup realistis lah buat pasar saham jangka panjang. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma diamin aja investasinya. Setelah 10 tahun, berkat kekuatan ajaib compounding alias bunga berbunga, di mana untung tahun pertama ikut ngasilin untung di tahun kedua dan seterusnya, duitnya bakal tumbuh jadi sekitar 31 juta rupiah. Tumbuhnya emang lambat, mungkin kelihatan ngebosenin, tapi pasti dan konsisten. Sekarang lihat Raka, si trader. Secara teori, bisa nggak dia dapat 31 juta lebih cepat? Oh, bisa banget. Kalau aja Raka bisa konsisten untung 10% tiap bulan, dia bisa ngubah 10 juta jadi 31 juta cuma dalam waktu 1 tahun. Jauh lebih cepat dari Dito. Tapi, dan ini tapinya gede banget ya, perhatiin deh ada tanda bintang kecil di sana. Angka ini tuh adanya di dunia fantasi, di mana seorang trader nggak pernah kalah. Kenyataannya, trading nggak gitu. Satu kesalahan besar, satu posisi yang salah, itu bisa ngehapus keuntungan berbulan-bulan. Bahkan modal awalmu bisa ambles. Jadi, kecepatan nyari duit itu selalu diimbangin sama kecepatan ngilanginnya. Trading nawarin potensi percepatan kekayaan yang luar biasa, tapi juga bawa risiko kehancuran modal yang sama luar biasanya. Nah, setelah kita lihat definisinya, analoginya, ceritanya, perbandingan plus minusnya, sampai simulasi angkanya, sekarang pertanyaannya kita balikin ke kamu. Bukan lagi soal mana yang lebih baik secara umum, tapi tentang jalan mana yang paling pas buat kamu. Ini pertanyaan soal kenal diri sendiri. Ini bukan tes matematika, ini tes kepribadian. Soal tujuan hidupmu, soal karaktermu, dan seberapa tahan banting kamu sama resiko. Yuk kita coba bedah profilnya lebih dalam. Coba deh, jawab jujur ke diri sendiri. Kamu itu tipe orang yang sabar, yang gak suka drama, dan punya tujuan keuangan yang jelas di masa depan. Entah itu 5, 10, atau 20 tahun lagi. Kamu lebih suka nanam sesuatu dan ngelihatnya tumbuh pelan-pelan tapi pasti. Kamu nyaman-nyaman aja kalau nggak ngecek portofolio tiap hari. Kalau jawabanmu iya, kemungkinan besar DNA-mu itu DNA seorang investor. Sebaliknya, kamu orang yang suka tantangan, suka mecahin teka-teki, dan suka adrenalin. Kamu kuat mental ngelihat portofoliomu merah membara tanpa panik. Kamu senang belajar analisis teknikal, baca grafik dan nyari pola. Dan yang paling krusial, kamu siap dan ikhlas kalau harus kehilangan sebagian atau seluruh modal yang kamu pertaruhkan. Kalau iya, mungkin kamu punya bakat dan mental seorang trader. Ingat ya, nggak ada jawaban benar atau salah. Yang ada cuma jawaban yang jujur tentang siapa diri kamu. Kalau ada satu kalimat yang bisa ngerangkum semua obrolan kita hari ini, iya kalimat ini. Investasi itu kayak lari maraton. Yang dibutuhin itu stamina, konsistensi, dan pandangan jauh ke depan, ke garis finish.
Kamu nggak harus jadi yang paling kencang di setiap kilometer, pelari maraton yang jago malah tahu kapan harus pelan. Yang penting itu terus lari dengan kecepatan yang stabil dan nggak pernah berhenti. Nah, kalau trading, itu kayak lari sprint 100 meter. Yang dibutuhin itu ledakan energi, kecepatan, fokus total dalam waktu singkat, dan teknik yang sempurna dari start sampai finish. Dua-duanya sama-sama lari, tapi butuh tipe atlet, latihan, dan strategi yang beda total. Pelari maraton yang nggak bakal menang di arena sprint, begitu juga sebaliknya. Jadi, mau kamu milih jadi pelari maraton atau pelari sprint, dua-duanya sama-sama butuh persiapan yang serius. Nggak ada ceritanya sukses dalam semalam. Baik investor maupun trader yang sukses, dua-duanya harus ngelewatin jalan yang sama. Latihan, disiplin, dan strategi. Latihan itu artinya mulai dengan modal kecil atau bahkan pakai akun demo dulu buat nguji strategimu tanpa risiko. Disiplin itu artinya ngikutin rencana yang udah kamu buat, entah itu rencana nabung rutin jangka panjang atau aturan cut loss dan take profit dalam trading. Dan strategi itu artinya kamu tahu persis kenapa kamu beli sesuatu dan kapan kamu bakal jual, bahkan sebelum kamu naruh duitmu. Tanpa tiga hal ini, jalan manapun yang kamu pilih kemungkinan besar ujung-ujungnya gagal. Jadi, inilah dua pilihan di hadapan kita. Di satu sisi ada investasi, jalan yang pada dasarnya lebih aman, lebih stabil, dan secara sejarah udah terbukti jadi cara paling bisa diandelin buat bangun kekayaan jangka panjang. Ini jalannya orang-orang sabar, yang percaya sama kekuatan waktu dan pertumbuhan. Di sisi lain, ada trading, sebuah arena yang jauh lebih menantang. Potensi untungnya emang bikin ngiler dan bisa didapat cepat, tapi risikonya juga tinggi banget. Ini arenanya buat mereka yang mentalnya siap, super disiplin, dan berani ngambil resiko yang udah diukur. Nah, sekarang bolanya ada di tangan kamu. Setelah dengar semua penjabaran ini, kamu lebih ngerasa cocok di tim mana? Apakah kamu tim investasi yang sabar nanam pohon kekayaan buat dipanen di masa depan? Atau kamu tim trading yang gesit berburu ikan keuntungan buat hari ini? Nggak ada jawaban yang salah loh. Bisa jadi kamu malah gabungan keduanya. Pakai investasi sebagai pondasi dan trading buat iseng-iseng. Yang paling penting adalah kamu kenal dirimu sendiri. Pilih jalan yang sesuai dan komitmen buat belajar. Coba deh, tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah. Saya penasaran banget pengen tahu. Jadi, kesimpulannya, mana yang lebih cuan? Jawabannya, dua-duanya bisa, tergantung skillnya. Mana yang lebih aman? Jawabannya jelas, investasi. Semoga pembahasan mendalam kita kali ini benar-benar bermanfaat dan ngasih kamu pencerahan buat mulai perjalanan finansialmu. Kalau iya, tunjukin dukunganmu buat channel Nalaris dengan tekan tombol like, tinggalin komentarmu di bawah, dan tentu aja subscribe biar gak ketinggalan obrolan seru lainnya. Makasih banyak udah nyimak sampai akhir. Sampai jumpa di channel Nalaris, tempat di mana rasa penasaran berubah jadi paham.